Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Fitria dengan NIM 220290 dari RA2 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah perilaku keorganisasian dengan dosen pengampu Bapak Ade Faisal SEMM. Di sini saya akan membahas 6 materi. Yang pertama, materi perilaku keorganisasian. Pengertian perilaku keorganisasian. Perilaku keorganisasian adalah suatu disiplin yang mempelajari tentang perilaku tingkah individu atau kelompok dalam suatu organisasi, serta dampak terhadap kinerja. Perilaku keorganisasian juga dikenal sebagai studi tentang organisasi. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan apa sih perbedaan organisasi dan keorganisasian. Perbedaannya adalah yang pertama, organisasi. Organisasi adalah suatu bentuk pengaturan yang dapat dicapai dengan mengorganisasikan pegawai, sumber daya, dan kegiatan untuk mencapai tujuan bersama. Dan untuk perbedaan keorganisasiannya adalah keorganisasian adalah proses untuk mengatur organisasi dengan cara yang efisien. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan dengan tujuan mempelajari perilaku keorganisasian. Selain itu, perilaku keorganisasian juga dapat membantu kita mempelajari perilaku setiap individu atau kelompok, serta dampak yang mungkin ditimbulkan dari perilaku tersebut. Selanjutnya, materi yang kedua itu ada perilaku individu, kelompok, dan pengaruh terhadap organisasi. Definisi perilaku individu. Perilaku individu dalam konteks organisasi merujuk pada tindakan, sikap, dan keputusan yang diambil oleh individu di dalam suatu organisasi, melibatkan interaksi antara individu dan lingkungan kerja serta faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi perilaku tersebut. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku individu ada kepribadian, karakteristik unik individu yang mempengaruhi cara mereka bertindak dan berinteraksi, motivasi, dorongan, atau. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku individu. Di sini ada kepribadian atau karakteristik unik yang individu yang mempengaruhi cara mereka bertindak dan berinteraksi. Yang kedua, motivasi, dorongan internal yang mendorong individu untuk mencapai tujuan tertentu. Ada nilai dan keyakinan, prinsip-prinsip yang diyakinkan. Selanjutnya di sini jenis-jenis perilaku organisasi. Perilaku karyawan produktif merupakan tindakan dan sikap yang mendukung mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya termasuk produktivitas tinggi, kolaborasi yang baik dengan rekan kerja, dan dedikasi terhadap pekerja. Selanjutnya, perilaku kontraproduktif merujuk pada tindakan yang dapat menghambat kinerja organisasi atau menyebabkan kerugian. Contohnya termasuk absensi yang tinggi, konflik antar karyawan, dan menyalahgunakan sumber daya. Selanjutnya, perilaku OCB atau Organization Kinship Behavior merupakan tindakan sukarela yang melebihi tugas-tugas formal yang diharapkan dari seorang karyawan, misalnya membantu rekan kerja, menyumbangkan ide-ide baru, atau berpartisipasi aktif dan kegiatan sosial perusahaannya.
Selanjutnya materi yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan tentang membangun kerjasama tim yang efektif. Yang pertama, kerja tim untuk memudahkan pengerjaan suatu pekerjaan manusia bekerja sama dengan individu lainnya. Dalam sektor pendidikan, kerjasama tim telah dikembangkan sebagai unit dasar dari proses belajar, mengajar maupun mengelola sekolah. Salah satu contohnya dalam menghadapi proses akreditasi sekolah, kepala sekolah dan warga sekolah lainnya bekerja sama untuk bersama-sama untuk menyiapkan kelengkapan instrumen akreditasi. Yang kedua, tahapan membuat tim. Dalam proses tim akan berkembang dalam mencapai tujuan bersama untuk mengembangkan sebuah tim berdasarkan teori pengembangan tim yang paling dikenal, maka tim harus melalui 4 tahap, yaitu yang pertama forming atau tahap pembentukan, yang kedua storming atau tahap konflik, yang ketiga norming tahap pembentukan norma, yang keempat forming tahap penunjukan kinerja. Selanjutnya materi yang keempat adalah teori perilaku dan model perilaku organisasi. Pengertian teori perilaku yaitu teori perilaku adalah suatu pendekatan dalam ilmu psikologi yang berfokus pada studi tentang bagaimana perilaku manusia terbentuk, dipelajari, dan diubah. Teori ini menawarkan wawasan mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku individu, mulai dari pengaruh lingkungan hingga proses kognitif. Selanjutnya ada model perilaku organisasi. Model perilaku organisasi adalah kerangka kerja yang digunakan untuk memahami dan menganalisis perilaku individu, kelompok, dan struktur dalam konteks organisasi. Dengan pemahaman yang baik tentang model-model ini, organisasi dapat meningkatkan kinerja, kepuasan kerja, dan mencapai tujuan mereka. Selanjutnya, model pasar berperilaku. Organisasi perilaku organisasi menurutkan Gardner dan Baron merupakan bidang multidisiplin yang berkaitan dengan perilaku organisasi sebagai proses individu atau kelompok dan organisasi. Oleh karena itu, fokusnya adalah pada hasil individu berupa prestasi kerja, kinerja, dan komitmen terhadap organisasi. Selanjutnya materi yang kelima, teori motivasi dan penerapan dalam organisasi. Pengertian motivasi adalah kesediaan melakukan usaha tingkat tinggi guna mencapai sasaran organisasi yang dikondisikan oleh individu. Meskipun secara umum motivasi merujuk ke upaya yang dilakukan guna mencapai setiap sasaran. Di sini kita merujuk ke sasaran organisasi karena fokus kita adalah perilaku yang berkaitan dengan sasaran organisasi yang berkaitan dengan kerja. Ada 3 unsur kunci dalam definisi yaitu upaya, sasaran organisasi, dan kebutuhan. Teori-teori motivasi pada zaman dulu. Yang pertama, hierarki teori kebutuhan. Teori ini dicetuskan oleh Abraham Maslow dan menyatakan bahwa manusia memiliki 5 hierarki kebutuhan, yakni yang pertama fisiologis, rasa lapar, haus, berlindung, dan seksual dan kebutuhan fisik lainnya. Yang kedua rasa aman, rasa ingin dilindungi dari bahaya fisik dan emosional. Yang ketiga rasa kasih sayang, kepemilikan. Yang keempat penghargaan, faktor-faktor penghargaan internal seperti hormat diri, otonomi, dan pencapaian. Faktor-faktor penghargaan eksternal seperti status, pengakuan, dan perhatian. Yang kelima, aktualisasi diri. Dorongan untuk menjaga seseorang sesuai kecakapannya meliputi pertumbuhan dan pencapaian potensi seseorang dan pemenuhan diri sendiri. Penerapan motivasi dalam organisasi. Yang pertama, motivasi prestasi. Achievement of motivation adalah dorongan dalam diri individu untuk mengatasi segala tantangan dan hambatan
dalam upaya mencapai tujuan. Sejumlah karakteristik menuju para pegawai yang berorientasi prestasi. Selanjutnya, yang kedua, motivasi afiliasi atau affiliation motivation, dengan dorongan untuk berhubungan dengan orang-orang atas dasar sosial. Perbandingan antara pegawai yang bermotivasi karena berprestasi dengan pegawai yang bermotivasi dari afiliasi menggambarkan bagaimana sih kedua pola ini mempengaruhi perilaku. Selanjutnya, materi yang keenam adalah membahas tentang nilai, sikap, dan kepuasan kerja. Yang keenam, pengertian Chatib dalam Octavius Rambe, nilai adalah sesuatu yang abstrak dan ideal, bukan objek atau fakta yang konkret, dan merupakan personal benar dan salah yang memerlukan pembuktian empiris, melainkan apa yang dihendaki dan apa yang diutamakan dan jarang dan tidak disukai. Rambe 2020. Nilai adalah hakikat yang melekat pada sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan manusia, terutama dalam kebaikan dan amal solehnya. Nilai terhadap organisasi. Nilai dalam perilaku organisasi fokus pada gambar sifat etika dan perilaku yang baik atau boleh dilakukan oleh individu dalam suatu organisasi. Nilai selain memberikan gambaran tentang apa yang boleh dan tidak boleh, juga harus memberikan arahan tentang apa yang benar dan apa yang salah bagi setiap individu pada umumnya, dan individu dalam suatu organisasi pada khususnya. Selanjutnya, kepuasan kerja. Kepuasan kerja merupakan hasil dari persepsi karyawan tentang sejauh mana pekerja mereka dapat memberikan keadaan emosi seperti itu. Menurut Hani Handoko, kepuasan kerja adalah keadaan emosi. Selanjutnya, kepuasan kerja. Kepuasan kerja merupakan hasil dari persepsi karyawan tentang sejauh mana pekerja mereka dapat memberikan keadaan emosi seperti itu. Menurut Hani Handoko, kepuasan kerja adalah keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan dengan mana karyawan memandang pekerja mereka. Kepuasan kerja mencerminkan perasaan seseorang terhadap pekerjanya. Hal ini nampak dalam sikap positif karyawan terhadap pekerja dan segala sesuatu yang terhadap lingkungan kerjanya. Banyak faktor yang mempengaruhi kepuasan karyawan di suatu perusahaan. Menurut Hartbrink, dalam Ardana DKK membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja, yaitu yang pertama, kompensasi, yang kedua, lingkungan kinerja, yang ketiga, karakteristik pekerja, yang keempat, kepuasan kerja, dan yang kelima, kinerja.